Menurut saya, keluarga dan sahabat adalah my support system. They love me unconditionally, they scold me when I'm wrong, they mold me to who I am today. Most importantly, they believe in me when I don't even believe in myself. Terlahir dari keluarga yang backgroundnya entrepreneur, membuat saya bercita-cita untuk mendirikan bisnis saya sendiri sejak kecil. Orang tua saya tidak pernah menuntut apapun dari saya. Dia tidak pernah menuntut untuk saya mengikuti jejak mereka, ataupun saya berjuara di sekolah. Mereka selalu menginginkan saya untuk berkarya dan mengikuti passion saya sendiri. Maka dari itu, saya mempunyai fighting spirit. Saya selalu set goal untuk diri saya sendiri. Sewaktu saya sekolah di US, orang tua saya tidak pernah menanyakan raport saya atau nilai saya. Tetapi saya dengan gigih belajar dan akhirnya saya cum laude. Orang tua saya selalu berkata, kalau mendirikan usaha tidak boleh hanya beneficial untuk diri sendiri, tetapi harus beneficial untuk orang lain. Maka dari itu, saya mendirikan Rebina Frozen Mart, yaitu untuk membantu UMKM di Jawa Barat, terutama di bidang makanan. Seperti yang saya sudah katakan, mendirikan bisnis sendiri adalah cita-cita saya sejak kecil. Pandemi memberikan saya kesempatan untuk meng-refresh otak saya dan juga berkreasi lebih banyak lagi. Saya merasa frozen food adalah bisnis masa depan, karena selama pandemi semua orang mementingkan efisiensi waktu. Dan tidak hanya itu, saya research bahwa UMKM terbesar ada di bidang makanan. Saya ingin sepenuh hati membantunya dalam 4P, yaitu product, price, promotion, dan pricing. Tantangan terbesar saya adalah untuk membantu UMKM di Jawa Barat lebih banyak lagi. Untuk mengatasinya adalah selalu berencana dan mempunyai goal. Karena kalau kita berencana, kita tidak akan kehilangan arah. Sewaktu pandemi, kita tidak ada offline stores, hanya online stores yang berjualan di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Sekarang kami sudah banyak membantu UMKM di Indonesia, terutama di Jawa Barat, dan akan membantu lebih banyak lagi di kemudian hari. Sekarang semua orang tidak bisa terlepas dari gadget, terutama handphone. Maka dari itu, saya merasa yang paling efektif adalah social media marketing, yaitu mengupload konten-konten di TikTok, Shopee video, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Sekarang di TikTok pun tidak ada followers pun bisa viral. BPR adalah badan keuangan yang memfasilitasi UMKM. Saya selalu tegaskan kepada komisaris dan direktur saya untuk selalu mementingkan UMKM dan selalu untuk mengasih pinjaman dengan bunga yang efektif agar UMKM selalu maju. Tidak hanya itu, saya mempunyai goal di BPR untuk menjadi nomor 1 di Jawa Barat. Kini kami sedang ada di top 5. Karena target market kita adalah menengah ke bawah, jadi saya selalu menginginkan direksi saya untuk turun ke lapangan, seperti ke pasar-pasar, dan untuk mencari pengusaha-pengusaha
yang baru mengembangkan bisnisnya. Saya rasa di zaman era ini tidak lagi zamannya berkompetisi, tetapi zamannya berkolaborasi. Karena di bisnis itu tidak selalu sempurna. Ada sisi baiknya dan ada sisi kurang baiknya. Alangkah baiknya jika sisi baiknya kita gabungkan dan sisi buruknya kita pecahkan sama-sama. Maka dari itu, bisnis di Indonesia akan lebih maju dan juga dikenal secara internasional. Saya belajar banyak hal. Salah satu halnya adalah untuk mengapresiasi waktu. Dan tidak hanya itu, saya juga belajar untuk selalu respect lawan bicara kita. Tidak hanya itu, saya juga belajar time management, yaitu mengatur waktu antara sekolah, kerja, masuk kelas, me time, dan juga hangout sama teman. Ya, tentunya saya ingin mengembangkan Rebina lebih jauh lagi. Saya ingin Rebina tidak hanya menjual frozen food, saya mau menyentuh ke UMKM lainnya, seperti di kerajinan, aksesoris, baju, dan lain-lainnya. Semua bisnis pasti tidak akan berjalan dengan mulus dan sesuai ekspektasi. Maka dari itu, saya mau kasih pepatah. There will be no rainbow without a little rain. Badai pasti akan berlalu. Maka dari itu, kalau kita tertimpa masalah, kita harus problem solving, mencari solusi, memecahkan masalah. Kita tidak boleh diam saja. Karena kalau diam saja, sama aja dengan 4 huruf, yaitu MATI. Mati. Yang membuat saya termotivasi adalah saya ingat kembali misi saya, yaitu untuk membantu UMKM di Jawa Barat. Kalau saya diam saja, bagaimana dengan mereka? Saya merasa saya jauh dari kata sukses. Tetapi selama saya terjun di dunia bisnis, saya merasa bahwa untuk mendirikan bisnis harus ada visi, misi, dan goal yang jelas. Selain itu, saya juga belajar untuk tidak pernah menyerah dan give your best in everything you do. Saya tidak memungkiri saya mendapatkan privilege. Tetapi saya merasa semua orang pun mendapatkan privilege-nya masing-masing, antara mereka menggunakannya atau tidak. Privilege yang saya dapatkan adalah privilege ilmu. Sewaktu saya kecil, saya selalu mengikuti ayah saya kemanapun ia pergi. Seperti ke kantor, ketemu dengan entrepreneur lain, meeting, dan lain-lain. Saya sebagai anak kecil duduk diam dan mengamati. Maka dari itu, saya merasa saya memiliki head start untuk merencanakan bisnis dengan baik. Saya sangat bersyukur mempunyai kakak perempuan yang umurnya jauh di atas saya, yaitu 10 dan 11 tahun. Karena mereka sudah melewati fase-fase yang saya sudah lewati. Advice terpenting yang saya dapatkan adalah untuk selalu jujur. Karena di dunia bisnis itu tidak selalu tertulis dan kebanyakan lisan. Maka itu kita harus selalu komitmen atas perkataan kita. Kakak saya juga selalu mengingatkan saya untuk melihat sisi positif seseorang dan jangan negatif. Panutan saya adalah ayah saya sendiri. Dari dulu saya merasa bahwa my dad is my superhero. Dia selalu membimbing saya, mengajarkan saya, dan mencintai saya dengan penuh. Tanpa ayah saya tidak akan seperti ini sekarang. Kita tidak pernah terpisahkan. Dari SD, SMP, SMA, kuliah,
kami selalu bareng. Jurusan kami pun sama. Sekolah kami pun selalu sama. Advantage-nya adalah saya bisa bertukar pikiran dengan dia dan mendapatkan perspektif laki-laki. Saya selalu merencanakan keseharian saya. Saya bikin to-do list, tetapi saya pun masih kesulitan untuk memanage waktu saya karena masih banyak cita-cita saya yang belum tercapai. Impian saya adalah untuk memajukan UMKM lebih banyak lagi. Tidak hanya itu, saya juga ingin supaya UMKM lebih dikenal secara nasional dan juga internasional. Menurut saya, keluarga dan sahabat adalah my support system. They love me unconditionally. They scold me when I'm wrong. They mold me to who I am today. Most importantly, they believe in me when I don't even believe in myself.